Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ada di dalam kitab suci saya begitu. Beliau ini kenapa mempunyai sakit kanker payudara? Menurut kita itu karena fisikisnya sering marah kepada suaminya. Tahu dari mana kanker payudara disebabkan karena marah-marah dengan suami? Nah, beliau mengalami gangguan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kan banyak yang marah-marah juga dengan suaminya nggak jadi kanker. Tapi kan nggak punya penyakit kanker. Nah iya, makanya kalau punya alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syudurin nasi minal waswas. Ini di dalam agama saya, makanya jika Samsudin ini sebenarnya hanyalah oknum yang bisa mempermalukan Islam dari dalam. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Ya, Samsudin ini berulang kali ya mengatakan di dalam agama saya, di dalam agama kita, bla bla bla, menjelaskan kepada mereka yang non Muslim. Ya. Ini jelas sangat berbahaya ya. Ya. Ini Samsudin sudah membodohi masyarakat, dan yang dibodohi ini juga nggak sadar. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haji di GA TV. Kali ini saya ingin membahas mengenai seputar Samsudin ya, pembeli keris seperti sakti. Dan ini pun terkait dengan pengobatan berkode agama atau dukun yang bisa dikatakan dalam tanda kutip penipuan ya. Ya, bicara dengan masalah hal itu, saya ada pengalaman ketika itu pada tahun 2014 ya. Ketika itu ibu saya sakit, gejalanya itu seringkali berhalusinasi, yaitu pertama kalinya ya. Nah, biasanya orang-orang itu ke dukun atau ke orang pintar itu kalau sudah putus asa ke rumah sakit ya. Nah, ini beda halnya dengan keluarga saya, terutama kakak-kakak saya ya. Saya sendiri tidak percaya dengan hal semacam itu ya, karena saya anti perdukunan, anti dengan perdukunan ya. Ya, walaupun orang itu pakai gelar kiai atau pakai sorban, yang jelas saya paham yang mana pengobatan yang syar'i dan mana yang tidak ya. Nah, dulu itu kami sampai habis-habisan ya, punya sapi ya, kejual juga buat kesana kemari ya, ke orang itu ya, ke orang yang disebut orang pintar atau dukun. Nah, setiap kali bertemu orang pintar atau dukun seperti itu, mereka katakan ya, ibu saya sakit karena ada yang jahil, ini sakit kiriman. Tapi semua itu nggak ada hasilnya ya, kecuali hanya habis harta ya. Nah, yang kedua itu hanyalah membuat prasangka buruk kepada orang-orang tertentu ya. Dan nyatanya ibu saya bisa sembuh ya, saya bawa ke rumah sakit dan itu pun gratis karena diketahui mengidap penyakit skizofrenia. Nah, di saat itu saya menyadari teman-teman bahwa dukun-dukun itu hanyalah ya bagian dari tipu daya setan untuk mengadu domba manusia ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena seseorang yang sebenarnya tidak ada masalah dengan orang lain gitu ya, dengan adanya hasutan dukun tersebut, maka terjadilah prasangka ya antar sesama manusia. Ya, untuk itu saya berharap adanya peran MUI maupun kepolisian dalam hal ini. Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2014, Ustadz Guntur Bumi juga pernah ditangkap ya dengan tuduhan serupa pengobatan berkedok agama ya. Ya, prakteknya serupa, mirip dengan Samsudin ini, buka praktek pengobatan, kemudian pembersihan rumah dari jin dan lain-lain ya. Dimana MUI juga berperan ya dengan melakukan penelitian secara langsung kepada Ustadz Guntur Bumi ini ya. Ya, kalaupun Guntur Bumi itu bisa diberi fatwa menyimpang ya, sedangkan Samsudin ini dibiarkan saja ya, saya kira nggak fair lah gitu. Nah, coba ya pihak yang berwenang ya lakukan pendampingan ya, dan edukasi kepada pasien-pasien Samsudin ini ya, supaya mereka sadar ya, dan mengaku kalau mereka sebenarnya adalah korban ya. Karena jika melihat tayangan-tayangan yang beredar selama ini ya, itu sangat jelas diduga memakai trik dan alat-alatnya pun mudah ditemukan di toko-toko online. Dan saya juga setelah saya menonton ya tayangan-tayangan podcast dari Denny Sumargo, kemudian Dr. Richard, saya semakin meyakini jika Samsudin ini sebenarnya hanyalah oknum yang bisa mempermalukan Islam dari dalam. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Ya, Samsudin ini berulang kali ya mengatakan di dalam agama saya, di dalam agama kita, bla bla bla, menjelaskan kepada mereka yang non Muslim ya.
Ini jelas sangat berbahaya ya. Dia mengatakan sesuatu seenak jidatnya, seenak udahnya, tanpa ada rujukan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih gitu. Mendiagnosa penyakit, misalnya kanker karena sering marah-marah dan lain-lain. Di mana sumbernya itu gitu. Apalagi menafsirkan ayat seenak jidat ya. Bahkan salah menerjemahkan surat An-Nas ya. Dia katakan terjemahan surat An-Nas itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Padahal ya, itu adalah terjemahan dari ayat yang sebenarnya sangat populer. Jika kita sering mengikuti kajian-kajian, pasti hafal ayat ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Itu surat Ad-Dzariyat ayat 56 ya. Dengan percaya diri ya, si Samsudin ini tanpa rasa malu ya, mengatakan dengan menjelaskan kepada non-muslim, itu sangat berbahaya sekali gitu. Mohon maaf ya jika sekalipun Samsudin ini benar-benar kebal ya, saya tidak percaya dan mengingkari hal itu, bagian dari Islam ya. Karena ya inilah akidah yang saya yakini, akidah yang saya pahami ya, sesuai dengan pemahaman salafus soleh, pemahaman para sahabat ya. Karena apa? Rasulullah sendiri dan para sahabat itu tidak pernah bisa terluka gitu dalam peperangan gitu. Ya, padahal mereka itu ya ibadahnya jauh ya melampaui kita semua gitu. Saya juga teringat ya, jadi teringat kasus Ahok ya, di mana Ahok itu ya, yang mana tergelincir lidahnya dan kemudian dijatuhi hukuman atas tuduhan penistaan agama ya. Betapa kerasnya kita kalau udah diam gitu. Nah, walaupun ya Ahok itu sudah mengaku salah dan meminta maaf gitu. Biar bagaimanapun Ahok itu ada jasanya ya buat masjid ya, 4 masjid dan juga memberangkatkan 800 marbot umroh ya. Ini Samsudin sudah membodohi masyarakat, dan yang dibodohi ini juga nggak sadar gitu. Kita keras kepada Ahok, tapi kita lemah kepada ya orang-orang dari dalam, lupa bahwasanya ada oknum yang sebenarnya bisa memperkenalkan Islam dari dalam gitu. Kita nggak sadar ya. Miris kita ya. Cerdaslah ya teman-teman semuanya. Terutama kepada pengikut Samsudin ini ya. Pengikut Samsudin, hey, kalian tinggalkan kajian Buya Yahya, kalian tinggalkan kajian Ustaz Adi Hidayat, kalian tinggalkan Ustadz Abdul Somad dan lebih memilih mengikuti Samsudin, memuji-muji Samsudin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Saya kira Samsudin ini mengakui dalam hati kalau dirinya salah, melakukan hal yang salah, tapi karena sudah terlanjur terpesona dengan dunia ya, kemudahan mendapatkan pundi uang ya, kemudian dipuji-puji orang bodoh ya. Samsudin ini ya, kau terus membela diri, mencari kebenaran yang sebenarnya justru mempermalukan dirimu sendiri. Karena apa? Memperlihatkan seberapa kualitas dirimu sebenarnya ya. Kau laporkan pesulap merah ya, kau lawan dia, tetapi kamu nggak sadar Samsudin siapa di belakang mereka ini, siapa mereka di belakang pesulap merah ini ya. Marcel itu dicintai masyarakat ya, didukung oleh tokoh-tokoh ternama ya, misalkan ada Deddy Kobuser, Ustadz Dery Sulaiman, bahkan Brigjen Krisnamurti ya, di mana mereka itu mendukung bukan atas dasar apa-apa ya, kecuali atas dasar kebenaran gitu. Sedangkan siapa yang di belakangmu ya, paling hanya kepala desa dan pengacara yang bisa jadi ada kepentingan di dalamnya. Bisa jadi karena ada imbalan yang telah kamu berikan gitu. Mungkin saja. Saya ingatkan kepada teman-teman masyarakat, pakai akal, pakai nalar kita ya. Dalami ilmu agama lebih dalam sesuai dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafus soleh gitu. Insya Allah kita akan selamat. Ya. Sekian saya akhiri video ini. Jika ada kalimat atau kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena itu adalah karena kedhaifan saya pribadi, dan jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah. Sekian saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.